Halo sahabat matematika, selamat datang. Kali ini kita akan menampilkan media pembelajaran interaktif aritmatika dengan menggunakan aplikasi Adobe Flash. Penasaran kan gimana media kita? Yuk langsung aja. Untuk dapat mengakses media pembelajaran interaktif aritmatika, maka kita harus login menggunakan nama dan kelas kita. Kita inputkan nama di sini. Kemudian kita inputkan kelas, lalu klik selesai. Inilah menu awal media pembelajaran interaktif aritmatika. Sebelum itu, kita lihat terlebih dahulu petunjuk penggunaan dengan mengklik icon petunjuk penggunaan. Gunakan kursor mouse untuk memilih dan mengklik objek. Kemudian, untuk input data menggunakan keyboard. Jadi, apabila ada data yang harus diinput, maka kita gunakan keyboard. Kemudian, kita tekan tombol home untuk kembali ke menu awal. Sebelum beranjak ke materi, kita lihat dulu yuk profil alma mater kami dengan mengklik icon Universitas Jember. Universitas Jember memiliki 4 kampus, yaitu Kampus Tegal Boto, Kampus Bondowoso, Kampus Pasuruan, dan Kampus Lumajang, dengan kampus utamanya yaitu Kampus Tegal Boto yang terletak di Jalan Kalimantan nomor 37, Krajan Timur, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kemudian kita tekan tombol home. Setelah itu kita berkunjung ke profil kelompok karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Langsung saja kita klik icon profil kelompok. Jadi, media pembelajaran interaktif aritmatika ini disusun oleh Aurel Revo Sachki Ustilivian dengan NIM 1802101101003 dan akun Instagram @aurelrevo_. Kemudian ada Leni Anggraini Wijaya, NIM 19021011040 dengan akun Instagram @leniaaw. Lalu Vira Salsabila dengan NIM 19021011060 dengan akun Instagram @vrsalsabila. Dan Muhammad Ilham Nurfaizi A dengan NIM 18021011096 dengan akun Instagram @ilhamnur35. Kemudian kita kembali dengan mengklik icon home. Sebelum memulai materi, kita ketahui dulu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikatornya. Langsung saja kita tekan tombol kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Maka akan muncul KI, KD, serta indikatornya, sehingga kita tahu tujuan dari pembelajaran. Kemudian kita klik home. Langsung saja kita lihat barisan dan deret bilangan. Nah, di sini terdapat petunjuk, yaitu yang pertama, gunakan kursor untuk mengklik objek. Yang kedua, klik opsi barisan atau deret. Yang ketiga, klik button home untuk kembali ke menu awal. Kita klik materi barisan. Barisan bilangan merupakan urutan bilangan-bilangan yang disusun berdasarkan aturan tertentu. Suku pertama barisan bilangan ditulis U1 dan suku ke N ditulis UN. Sehingga dari suku pertama hingga suku ke N memiliki barisan bilangan sebagai berikut.
U1, U2, U3, dan seterusnya hingga UN atau suku ke N. Setelah kita belajar tentang barisan bilangan, selanjutnya kita akan belajar tentang deret bilangan. Kita gunakan kursor untuk memilih menu deret. Nah, apa sih deret itu? Deret bilangan merupakan penjumlahan bilangan-bilangan yang termasuk dalam barisan bilangan. Deret bilangan dapat dituliskan sebagai berikut. Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 hingga UN, di mana UN adalah suku ke N. Kita bisa menggunakan tombol home yang ada di bawah untuk kembali ke menu utama. Barisan dan deret dibagi menjadi dua macam. Ada barisan dan deret aritmatika, ada barisan dan deret geometri. Kita tinjau terlebih dahulu barisan dan deret aritmatika. Wah, ternyata ada petunjuk lagi nih. Gunakan kursor mouse untuk memilih opsi. Klik pada opsi barisan atau deret. Kita tinjau terlebih dahulu opsi barisan. Barisan aritmatika adalah suatu barisan di mana suku-sukunya merupakan hasil pengurangan atau penjumlahan dari suku sebelumnya dengan suatu bilangan yang disebut beda atau B. Nilai beda tersebut selalu sama antar suku yang berdekatan. Jadi, misalkan suku pertama adalah 2 dan bedanya adalah 3. Sehingga setiap bertambah satu suku itu kita jumlah dengan 3. Jadi, suku pertama 2, suku kedua adalah 5, suku ketiga adalah 8, suku keempat adalah 11, dan seterusnya. Kemudian, barisan aritmatika ini memiliki bentuk umum UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B, di mana UN adalah suku ke N adalah banyak suku, A adalah suku pertama, dan B adalah beda. Sehingga apabila kita akan mencari suku kelima, maka U5 sama dengan A ditambah 5 dikurangi 1 dikali B, seperti itu. Kemudian kita pilih opsi deret. Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dalam barisan aritmatika. Hasil penjumlahan N suku pertama dapat diperoleh dengan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B, atau Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN, di mana Sn adalah jumlah N suku pertama, UN adalah suku ke N adalah banyak suku, A adalah suku pertama, dan B adalah beda. Sehingga apabila kita ingin mencari penjumlahan 5 suku pertama dari suatu barisan aritmatika, maka S5 sama dengan 5 per 2 dikali 2A ditambah 5 dikurangi 1 dikali B, atau S5 sama dengan 5 per 2 dikali A ditambah U5. Untuk melihat contoh soal dari barisan dan deret aritmatika, kita klik icon contoh soal. Nah, di sini terdapat sebuah soal. Pak Ali merupakan pemilik sebuah perusahaan yang memberlakukan sistem kontrak pada karyawannya selama 1 tahun. Ia memberi gaji awal pada setiap karyawan sebesar Rp1.500.000. Jika setiap karyawan mendapat kenaikan gaji sebesar Rp20.000 per bulan, maka
jumlah gaji salah seorang karyawan yang bekerja selama 1 tahun penuh di perusahaan Pak Ali sebesar ... Mari kita lihat pembahasan dari soal ini dengan mengklik icon pembahasan. Karena yang ditanya adalah jumlah gaji yang diterima oleh salah seorang karyawan selama 1 tahun penuh, maka soal tersebut dapat diselesaikan dengan deret aritmatika. Kita ketahui bahwa gaji awal setiap karyawan adalah Rp1.500.000. Ini sama halnya dengan A atau suku pertama. Kemudian, kenaikan gaji mereka per bulan adalah konstan, yaitu Rp20.000, yang berarti kenaikan gaji tersebut adalah beda. Dan lama waktu karyawan tersebut bekerja adalah 1 tahun atau sama dengan 12 bulan, di mana waktu di sini adalah N, sehingga SN sama dengan setengah N atau N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, jika S12, maka setengah dikali 12 dikali 2 kali Rp1.500.000 ditambah 12 dikurangi 1 dikali 20.000. Kemudian kita operasikan menjadi 6 dikali 3 juta ditambah 11 dikali 20.000. Kemudian kita operasikan lagi sama dengan 6 dikali 3 juta ditambah 220.000, sehingga menjadi 6 dikali 3.220.000 dan hasilnya adalah 19.320.000. Jadi, jumlah gaji yang diterima oleh seorang karyawan yang bekerja selama 1 tahun penuh di perusahaan Pak Ali adalah Rp19.320.000. Jadi, yang benar adalah opsi B. Kemudian, untuk kembali ke menu awal, kita tekan button Home. Selanjutnya, kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Nah, langsung saja kita klik icon barisan dan deret geometri. Nah, maka akan muncul materi yang diinginkan. Nah, barisan geometri adalah barisan bilangan dengan perbandingan setiap suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Perbandingan setiap dua suku berurutan tersebut disebut rasio, atau biasa dilambangkan dengan huruf R. Bentuk umum suku ke N barisan geometri dituliskan sebagai berikut. UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. Dengan UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah banyak suku. Untuk ke materi deret geometri, kita bisa tekan tombol Next, maka akan muncul materi tentang deret geometri. Nah, apa sih deret geometri itu? Deret geometri adalah penjumlahan dari suku-suku suatu bilangan geometri. Bentuk umum jumlah N suku pertama deret geometri ditulis sebagai berikut. Untuk R kurang dari 1, maka rumusnya Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N dibagi dengan 1 dikurangi R. Untuk R lebih dari 1, maka rumusnya Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Dengan keterangan Sn adalah jumlah N suku pertama dan A suku pertama, R adalah rasio, dan N banyaknya suku. Jadi contohnya 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 hingga suku ke N. Nah, ada juga nih deret geometri tak hingga. Kita bisa lihat materinya dengan menekan tombol Next. Deret geometri tak hingga terdiri atas 2 jenis, yaitu deret geometri konvergen dan deret geometri divergen. Untuk yang pertama, deret geometri konvergen atau
mempunyai nilai. Jika min 1 kurang dari R kurang dari 1, maka rumusnya S tak hingga sama dengan A per 1 dikurangi R. Dengan S tak hingga sama dengan jumlah deret geometri tak hingga. Untuk yang kedua, deret geometri divergen atau tidak mempunyai jumlah. Jika R atau rasionya kurang dari negatif 1 atau R lebih dari 1, maka rumusnya S tak hingga sama dengan plus minus tak hingga. Untuk menambah pemahaman, kita bisa menggunakan contoh soal yang sudah disediakan dengan menekan tombol contoh soal yang ada di bawah. Nah, soalnya adalah suatu deret geometri tak hingga diketahui suku pertama adalah 2 dan jumlah deretnya adalah 4. Jumlah suku-suku genap dan suku-suku ganjil pada deret tersebut secara berurutan adalah... Nah, pasti kalian masih bingung kan cara mengerjakannya itu seperti apa? Maka kita gunakan tombol pembahasan untuk mengetahui solusi dari permasalahan tersebut. Kita klik, maka akan muncul solusinya. Nah, yang pertama diketahui A-nya adalah 2 dan S tak hingga adalah 4. Nah, ini diketahui dari soal yang tadi kita baca. Yang ditanya S genap sama dengan titik-titik dan S ganjil sama dengan titik-titik. Jawabannya, kita tahu nih, rumus dari S tak hingga sama dengan A per 1 dikurangi R. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini untuk mengetahui berapa sih rasio yang digunakan. Nah, langsung saja kita substitusi 4 dan 2-nya ke dalam S tak hingga dan A-nya. Sehingga menjadi 4 sama dengan 2 per 1 dikurangi R. Kalikan kedua ruas dengan 1 dikurangi R. Maka akan diperoleh 4 dikurangi 4R sama dengan 2. Maka R-nya sama dengan 1 per 2. Nah, setelah R-nya kita ketahui, maka kita juga tahu nih, seperti apa sih deret geometrinya? Nah, deret geometrinya adalah 2 ditambah 1 ditambah setengah ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 8 hingga seterusnya. Karena ini deret geometri tak hingga ya. Nah, kita pisah deret suku genapnya terlebih dahulu. Kita pilih suku genapnya, yaitu 1, 1 per 4, dan 1 per 16. Kita bisa masukkan nih ke dalam rumus jumlah deret geometri tak hingga, yaitu A per 1 dikurangi R, hingga diperoleh 4 per 3. Nah, untuk deret suku ganjil, kita pilih suku ganjilnya, yaitu suku pertama, suku ketiga, dan suku kelima, yaitu 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 8 hingga seterusnya. Lalu kita masukkan ke dalam rumus dari jumlah deret tak hingga, hingga dapat diperoleh 8 per 3. Maka jumlah suku genapnya adalah 4 per 3 dan jumlah suku ganjilnya adalah 8 per 3. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah B. Seperti itu teman-teman. Sampai sini sudah paham kan? Jika sudah paham, kita kembali ke menu utama. Nah, selain terdapat materi dan contoh soal, media pembelajaran aritmatika ini juga menyediakan latihan soal. Teman-teman bisa mengerjakannya di rumah dan nanti di akhir akan muncul skor dari hasil pekerjaan teman-teman. Sekian dari media pembelajaran yang telah kami buat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.